Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini, renungan kita berjudul Orang Rajin dan Orang Malas. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Amsal, pasal yang ke-10 ayat yang kelima, yang bunyinya demikian. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan inginkan agar setiap orang percaya untuk tidak menjadi orang yang malas, ya, tetapi harus menjadi orang yang rajin dan penuh dengan akal budi. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya, di ayat yang ketiga dikatakan di situ Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Bahkan ayat keempat dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini sangat berarti, ya, di dalam kehidupan kita, khususnya di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Kelihatannya keadaan sangat buruk, sehingga ada banyak orang yang cukup menderita karena keadaan seperti ini. Tetapi di satu sisi yang lain kita melihat orang yang menggunakan akal budi yang diberikan oleh Tuhan dan kemudian berharap kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan, ya, di ayat yang ketiga tadi, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Jadi kita melihat di sini Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek, ya, bagi setiap orang percaya. Nah, kita kembali kepada ayat yang kita sudah baca tadi. Orang yang berakal budi akan mengumpulkan, artinya mengumpulkan pada musim panas, artinya dia seakan-akan dia menabung, ya. Kemudian orang yang tidur, ya, pada waktu panen atau pada waktu ada banyak pekerjaan, orang itu malas dan dia itu akan mendapatkan malu. Malu kenapa? Karena dia akan menderita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat di sini Tuhan ingin membuat kita sebagai orang percaya, ya, sebenarnya tidak pernah harus menderita. Itu rencana daripada Tuhan. Tetapi ada banyak orang percaya yang justru pada saat-saat seperti begini mereka justru berdiam diri. Bahkan mungkin mereka berkata, saya lebih baik berdoa saja, ya, supaya Tuhan yang nanti akan turun tangan. Pada saat saya sudah angkat tangan dengan keadaan begini, nanti Tuhan yang turun tangan. Saudara, Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin setiap kita, ya, harus bekerja, ya, kita harus bekerja. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus sendiri, ya, sudah menunjukkan bagaimana pada waktu dia ada di dunia ini, pada waktu pelayanannya di dunia ini, dia katakan sendiri, ya, bahwa Tuhan Yesus dia betul-betul bekerja keras, ya. Dalam Yohanes 4 ayat 34 di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berleha-leha. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi tugas dia. Tuhan Yesus justru bekerja keras, ya. Di situ dikatakan, bahkan dianggap
sebagai makanan. Makanan itu adalah kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi setiap hari. Dan Tuhan Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Dia adalah bekerja untuk menyampaikan kabar sukacita. Dan ini adalah menjadi contoh bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kita karena merasa sudah sok rohani lalu pikir ya Tuhan pasti akan pelihara kita, karena memang Bapak Ibu Saudara ada beberapa hamba Tuhan yang mohon maaf mereka katakan mengutip ayat firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat kedua, dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, Allah, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sering disalah artikan, bahkan sering dikhotbahkan untuk memotivasi jemaat bahwa mereka harus berharap kepada Tuhan. Ya, betul Saudara. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengharapkan kekuatan kita sendiri, ya, karena firman Tuhan katakan itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia, ya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita memang harus mengandalkan Tuhan, tetapi di saat kita harus bekerja, kita harus bekerja. Nah, ayat ini sering diartikan salah oleh beberapa hamba Tuhan. Mereka katakan, Bapak Ibu Saudara, santai saja, ya, pada saat Anda tidur pun Tuhan sudah memberikan berkat itu kepada Anda. Memang Tuhan sudah menyediakan berkat itu, tetapi kalau kita tidak keluar untuk bekerja dan mencari, ya, apa yang sudah Tuhan sediakan itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan salah menerima, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita justru harus mempunyai semangat kerja yang tinggi karena kita punya panutan seperti saya katakan tadi. Tuhan Yesus sendiri katakan Dia makanannya adalah melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada Dia oleh Bapa. Ya. Jadi Tuhan sendiri bekerja dengan keras. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau kehidupan kita, ya, di dalam keluarga kita, ya, kita tidak merasakan kesulitan, ya, kesusahan oleh karena kita malas bekerja, Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah satu figur yang sangat bijaksana dan dia menggunakan akal budi daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia pada waktu dia menafsirkan mimpi daripada Raja Firaun di Mesir. Lalu dia mulai mengumpulkan pada saat musim berkelebihan. Selama 7 tahun mereka terus mengumpulkan itu, ya, lalu memenuhi gudang-gudangnya. Lalu apa yang terjadi? Pada saat mereka sudah mengumpulkan segala sesuatu itu, lalu terjadilah musim kelaparan, ya. Di dalam Kejadian 41 ayatnya yang ke 48, di situ dikatakan, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Dan kita melihat ini adalah sikap yang bijaksana, orang yang berakal budi dan tidak malas. Di saat-saat panen mereka mengerjakan dengan benar-benar, lalu menyimpannya. Ya, ini adalah satu contoh yang baik, Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua. Ya, di mana ada kesempatan untuk kita bekerja, berkarya, mari kita gunakan, ya, waktu yang ada itu untuk kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita mulai menabung, ya, lalu kita mulai, ya, melakukan sebagaimana yang Yusuf lakukan. Di saat-saat kemudian terjadi musim-musim kelaparan, ya, kita melihat tidak berpengaruh terhadap Yusuf, terhadap orang-orang di Mesir, karena Yusuf melakukan itu dengan penuh akal budi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahkan di ayat yang ke 57, bukan hanya orang Mesir saja yang tertolong,
Ya, kita melihat juga ayat 57 dikatakan, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Dan kita mengingat bagaimana akhirnya ayah daripada Yusuf, Yakub dan saudara-saudaranya akhirnya datang ke Yusuf juga. Lalu mereka akhirnya ya seperti mimpi daripada Yusuf, ya, di mana berkas-berkas daripada saudaranya itu menyembah kepada berkas daripada Yusuf. Dan itulah kita melihat dalam kenyataannya. Oleh karena Yusuf orang yang rajin, orang yang berbudi, ya, mempunyai akal budi di dalam kehidupannya, ya, dia tidak malas. Kemudian apa yang terjadi pada saat musim-musim berkelimpahan, dia memanen. Dan kemudian saat-saat terjadi kelaparan, dia bisa masih menikmati hasil daripada apa yang sudah dikerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita tidak menjadi orang malas, tetapi kita harus menjadi orang yang rajin di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Ya, jangan berharap bahwa toh nanti malam aku tidur mimpi Tuhan sudah menyediakan berkat. Memang ya, tapi kita harus keluar dari rumah kita untuk mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Ya, jangan mengatakan wah aku sudah capek, aku sudah tua. Ya, saudara, tidak ada kata tua karena kita masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga kita. Tidak ada kata lelah karena kita masih mempunyai tanggung jawab kepada keluarga kita. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, saudara yang dipercayakan melayani Tuhan, juga saudara jangan pernah ya untuk tidak rajin ya dan bersikap malas untuk melayani Tuhan. Layani dengan sungguh-sungguh ya, karena itu adalah satu anugerah bagi setiap kita orang percaya untuk melayani Tuhan. Siapa saja kita adalah pelayan-pelayan Tuhan ya. Kita adalah sumber daripada kesaksian tentang Yesus Kristus bagi orang lain ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan apa yang kita punya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan akal budi kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memakai kita sebagai alat di tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur di dalam mimpi indah bersama Kristus Yesus. Amin.